Terima kasih, saya bersama istri dan keluarga berterima kasih kepada penggembalaan di tempat ini yang memberikan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam hangat dari kami GBI Pilar ya yang ada di Sukatani. Jadi kita sama di dalam rayon 18 dan juga sama-sama merintis ya. Jadi salam perintisan. Amin. Ya, kita sama-sama merintis. Tapi Pak Sadiman lebih dulu ya dari kami. Kami baru 1 tahun yang lalu ya. Dan saya melihat tempat ini luar biasa. Saya rindu punya tempat seperti ini. Haleluya. Karena tempat kami Bapak Ibu itu hanya separuhnya tempat ini. Ya, separuhnya mungkin lebih kecil lagi. Memang 2 ruko tapi rukonya kecil. Ya. Dan untuk memulai itu pun penuh dengan perjuangan. Saya percaya dengan di sini. Ya, tapi saya dengar dari Pak Sadiman, Pak, kami sudah dapatkan persetujuan dari warga setempat, bahkan mereka sukarela untuk tanda tangan. Ya, puji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Darwin Simorangkir. Saya punya istri 1 dan anak 3 ya. Jangan dibalik. Ya. Dan anak saya 3-tiganya perempuan. Yang nomor 1 sudah lulus kuliah dan sudah kerja, usia 24 tahun, dan anak saya yang nomor 2 itu akan melanjutkan ke semester 8 di Jogja, dan anak saya nomor 3 itu akan melanjutkan ke semester 6 di Malang, ya, UNM Malang. Jadi saya punya anak 3 dan masih butuh pembiayaan. Nah, saya bukan mau minta dana ya Bapak Ibu, bukan. Ya, karena saya berasal dari Tarutung ya. Ada orang Tarutung di sini? Wah, haleluya. Salam dari Tarutung. Ya. Jadi kalau saya itu besar di Tarutung, ya mungkin dari 0 sampai 18 tahun saya ada di Tarutung. Ya, saya sampai sekolah teknik menengah di Tarutung. Sejak itu saya kemudian kursus setengah tahun, kursus bahasa Inggris, dan kemudian saya pergi ke Jakarta bersama abang saya. Ya, itu tahun 93 Bapak Ibu. Ya, nah orang tua mana di tempat ini yang seberani daripada ibu saya? Wah. Ibu saya itu berangkatkan saya ke Jakarta itu dengan tahun 93 nih. 1 rangsel, 3 potong pakaian, 1 ijazah, dan kemudian uang 30.000. Berangkatlah, Mang, katanya, dicium saya. Coba, ada orang tua yang mau berangkatkan kayak gitu? Katakanlah 300 itu jadi 3 juta sekarang. Ada yang mau berangkatkan anaknya seperti itu? Ya, tetapi apa, saudara? Tuhan memberkati anaknya yang diberangkatkan demikian Bapak Ibu. Ya, jadi untuk itu mari hormati orang tua kita. Amin. Hormati orang tua kita. Walaupun mama saya itu hanya lulusan SMP, ya, tetapi dia demikian besar. Kami 10 bersaudara Bapak Ibu. Dan tahu sendiri 10 bersaudara miskinnya seperti apa. Nah, udah hitung-hitunglah, ya. Tapi saya bukan mau membagikan bagaimana penderitaan saya di dalam kehidupan saya, enggak. Semua penderitaan saking menderitanya sampai lupa yang lain Bapak Ibu. Ya, tetapi diberikan kita tema hari ini adalah bersyukur. Amin. Give thanks. Ya, bersyukur. Katakan kiri kanan, bersyukurlah. Ya, dari tadi pujian juga bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur. Apa yang kita harus lakukan di dalam bersyukur Bapak Ibu? Ya, apa? Ya, harus keluar puji-pujian dari mulut kita. Amin. Amin.
katakan saja terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. It's simple, ya, sederhana saja. Ya, ketika menyembah, ketika memuji, udah ucapkan aja yang ada di situ. Itulah bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu bersyukur. Jangan ditutup mulutnya. Ya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, ketika orang Farisi berkata, ketika itu anak-anak mengeluk-elukkan dia, ya, ketika anak-anak mengeluk-elukkan dia, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Dikatakan sama orang Farisi apa? Saduki, tidakkah engkau mau menutup mereka punya mulut untuk tidak memuji? Tapi apa Tuhan katakan? Kalau mereka tidak memuji, batu itu pun bisa Tuhan buat memuji. Amin. Amin. Jangan sampai batu. Tahu batu artinya? Ya, yang tidak bernapas Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak bernapas nih. Jangan sampai ini yang memuji Tuhan, tetapi kita yang hidup yang memuji Tuhan. Amin. Ya, naikkan pujian bagi Tuhan. Tadi WL-nya sudah wah begitu ya. Tapi masih saya lihat kok memuji menyembahnya kok enggak buka mulut ya. Ayo dong buka mulut. Amin. Amin. Loh, udah kemana-mana jadinya. Oke, kita lihat dulu bagaimana rayon 18 kita dituntun di tema daripada bulan Desember ini adalah joyful atau sukacita penuh. Amin. Ya, sukacita penuh. Tetapi sukacita yang mana? Kita harus tahu sukacita yang mana. Ya. Nah, Roma 14 ayat 17 berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang dimaksud di sini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Boleh enggak orang bersukacita dengan tidak ada Roh Kudus? Boleh. Ya. Itu mereka yang teleng-teleng begitu, itu juga sukacita. Ya, nonton Tom and Jerry juga sukacita. Ya, nonton Upin Ipin juga anak-anak sukacita. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita Roh Kudus, amin. Yang dari Tuhan sendiri. Haleluya. Ya, mari kita boleh pilih-pilih manakah sukacita. Ketika orang jatuh pun orang bisa sukacita. Hehehe. Jatuh. Sukacita. Ini bukan dari Roh Kudus. Amin. Tapi yang Tuhan mau adalah sukacita dari Roh Kudus. Sekalipun kita dalam tekanan, dalam persoalan, tetapi muka kita tetap bersukacita. Itu dari Roh Kudus. Amin. Ya, jadi supaya kita boleh memilah-milih ya. Bahkan dengan obat-obatan pun bisa orang sukacita. Satu ketika satu orang datang, saya lihat dia mukanya gembira. Ya, gembira diketawa-ketawa. Saya bilang kau punya masalah. Kok tahu? Dia bilang. Tuhan kasih tahu di hati. Punya masalah. Kok tahu? Masalahmu apa? Jadi itu bukan sukacita dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, ketika orang dalam persoalan pun dia bisa kelihatannya sukacita, tapi sesungguhnya bukan. Ya. Kenapa dia ketawa? Ya, kalau kata orang Batak apa? Dang tartangison, tumagon, ditotoron. Haleluya. Orang Batak banyak. Tidak bisa apa bahasa Indonesianya ya? Tidak bisa ditangisi, lebih bagus dijogetin aja. Itu, haleluya. Ya, jadi sukacita yang dari Tuhan itu sukacita Roh Kudus. Katakan amin. Nah, tema minggu ini kita diberikan itu bersyukur, give thanks, terima kasih. Ya, apa arti daripada bersyukur? Mengucap syukur, ya. Mengucap syukur adalah bentuk atau bukti kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan anugerahnya. Ya, itu bersyukur. Jadi tadi terima kasih Tuhan, thanks Lord, terima kasih Tuhan. Ya,
Mau lihat ya Tuhan, begitu ya. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Memang ketika kita dalam ikatan yang tidak terlihat, susah untuk mengucap syukur, susah. Tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka sukacita itu, walaupun kita dalam tekanan, tetap bersukacita. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan kiri kanan, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun enggak pulang kampung, tetap bersukacita. Walaupun enggak beli baju Natal, tetap bersukacita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Walaupun tahun 2024 ini kalau kita melihat mungkin banyak hal, tadi worship leader katakan banyak hal yang kita boleh alami. Ya. Tapi mungkin kilas balik aja yang jelek-jelek ya. Ya, tetapi ingatlah yang baik-baik. Amin. Ya. Apalagi di perpisahan tahun, mungkin ada yang banyak acara-acara, ya acara keluarga, ingatlah yang baik-baik, ya. Banyak hal mungkin yang membuat kita tersita, emosi kita tersita daripada waktu kita untuk menyelesaikannya. Tetapi ingat, Tuhan tetap menyertai kita, makanya kita tetap bersyukur, katakan bersyukur. Mazmur 106 ayat 1 juga berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Belum dapat, tenang dulu. Dari mana? D. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, kalau kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita membuka atau merintis pelayanan di Pilar, itu kalau bukan karena Tuhan baik, tidak akan bisa. Ya. Kenapa? Saya akan cerita tentang, tapi waktu saya banyak ya. Udah mau habis? Haleluya. Waktu itu kita mau buka itu Bapak Ibu, kita dengar. Ya, kita dengar. Sebenarnya hanya satu kata saja yang saya tangkap dari gembala kami, Pak Ferianto Setiadi. Sudah pernah ke sini? Udah, puji Tuhan. Dia bilang begini, saya sudah sangat lama merindukan ada GBI di Pilar. Ah itu. Dari situ saya tangkap bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya? Waktu itu kita cari tempat. Ya, saya cari tempat di mana dan memang berapa kali kita berputar-putar di situ mana tempatnya. Tapi ketika ada seorang full timer kita bilang, saya sudah tanya ruko itu tapi enggak dikasih buat ibadah. Ah, udah, trik point nih. Ini poinnya. Ruko yang mana? Ruko yang itu Pak. Oke, kita ke sana. Kita tanya memang untuk ibadah enggak boleh. Terus gimana dong? Udah kita lihat ruko yang lain. Kita cari-cari. Dan kita dengar juga waktu itu ada dari gembala-gembala yang lain katakan bahwa di situ enggak boleh ada gereja. Wah.
Kenapa nggak boleh? Ya pokoknya sama Pak Hajinya nggak boleh, begitu ya. Nggak boleh. Nah, ini live nggak? Ada yang live? Wah, haleluya. Otomatis kita agak ini sedikit ya. Nah, jadi waktu itu dikatakan tidak boleh. Terus ada dijual, dikontrakkan ruko. Kita telepon orangnya. Oh nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Pokoknya saya nggak boleh, nggak mau ada kendala dengan setempat. Oh itu. Tetapi sebenarnya untuk gereja boleh. Ya itu silahkan terserah Bapak, dia bilang. Oh gitu. Nah, kalau untuk setempat itu urusan saya bilang. Yang penting dari Ibu udah boleh, udah silahkan. Udah Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di satu jalan kita mentok, jangan langsung putus asa. Amin. Kalau di satu jalan cari, ya, cari. Ada satu ungkapan berkata begini, jangan fokus dengan pintu yang tertutup, tetapi lihat adakah jendela yang terbuka. Wah itu saudara, tapi bukan maling ya, bukan. Ya, jangan fokus dengan pintu yang tertutup, tetapi lihat mungkin ada jendela yang terbuka. Ya, jadi jangan stuck di satu tempat, kita harus cari bagaimana caranya. Ya, dan ternyata setelah lama ternyata yang tidak memperbolehkan itu sudah 2 tahun lewat dia. Dipanggil ke Balikpapan sudah. Ya, artinya boleh. Amin. Tidak boleh dihalangi sebenarnya. Kalau ada yang menghalangi, dead dia. Kenapa? Kita mau menyembah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala. Kita mau bersyukur di situ. Amin. Kita mau sembah di situ Tuhan. Kita mau besarkan namanya. Sebab Tuhan berkata dalam firman-Nya, di mana namaku ditinggikan, aku akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Saya percaya tempat ini akan diperlebar, akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya, haleluya. Ya, ini sangat luas Bapak Ibu. Saya tinggal di mana? Saya sering tinggal karena saya buka counter di Sumberjaya. Ya, jadi saya tahu tempat ini demikian ramenya. Ini mah belum seberapa. Tiap hari macet. Ya, tiap hari macet. Artinya apa? Di sini ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Ini cuma berapa? Ya, mari kita punya mimpi yang lebih besar. Amin. Ini tidak seperti ini saja, akan terus berkembang. Haleluya. Kita angkat tangan kita, mari bangkit berdiri. Saya belum selesai memang, tapi kita akan berdoa secara profetik. Oh rabasyara labara labara laba. Oh labara laba sikara labara laba 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 laba. Oh labara 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 laba 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 laba. Mari yang di sebelah kiri saya hadap ke kiri. Hadap ke kiri, angkat tanganmu. Yang sebelah kiri hadap ke kiri, yang sebelah kanan hadap ke kanan. 5 kursi ke belakang itu hadap ke belakang. Kita akan bernubuat atas tempat ini. Oh rabasanda kata karala parala 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 parala. Panggil jiwa-jiwa yang ada di hadapanmu. Oh rabarala parala, oh rabasiki di parala 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 parala. Tuhan Yesus, dengan iman kami mau berkata, tempat ini tidak akan muat lagi di dalam nama Yesus. Sebab banyak orang akan datang dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dari hadapan kami yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, dari keempat penjuru mata angin kami panggil jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Oh, gedung gereja ini akan diperlebar ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakku di tempat ini. Berkati setiap jemaatku pengerja yang beribadah di tempat ini. Berkati keuangan mereka, rekening mereka. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Perkatakan terus. Mata ikut akan terjadi. Amin. Dan itu sudah kami buktikan. Ketika saya kerja, waktu dulu saya kerja di Batam Bapak Ibu, dan tidak ada harapan apa-apa, tapi kami
bersama anak istri itu berdoa untuk mobil kami punya. Kami berdoanya begini, Tuhan Yesus berikan kami mobil yang tidak rusak-rusak, yang baru, tidak kredit. Wah itu saudara, tidak kredit, ya bagus. Apa yang terjadi? 3,5 tahun kemudian saya di PHK Bapak Ibu. PHK kok senang ya. Saya di PHK dapat duit ratusan juta, beli mobil yuk. Saya bilang, ayo. Nah, istri yang baik. Ya, ayo beli mobil yuk, ayo. Terjawab 3,5 tahun kemudian. Amin. Jadi kita nggak tahu, doakan saja. Amin. Jiwa-jiwa datang dalam nama Yesus. Ya, profetik. Ya, doa profetik. Kita harus, ya, bahkan sampai Tuhan bilang apa? Dan berteriaklah di atas gunungku yang kudus. Ya, jadi memang ada tuntunan Tuhan untuk kita berdoa, tutuplah pintu ini segala macam, betul ya? Tetapi ada waktunya ketika kita dalam satu kerinduan yang kuat, ya, di dalam satu keintiman yang kuat, kita harus berteriak kepada Tuhan. Amin. Ya, ada mungkin pergumulan Bapak Ibu yang tidak tuntas-tuntas, teriak dalam nama Yesus. Amin. Ya, teriak. Saya mungkin banyak kesaksian. Ya, ketika ruko kami cuma satu dan tidak muat, saya nego ruko kedua, tidak bergeming Bapak Ibu. Hanya turun 5 juta, enggak mau. Saya tungguin waktunya, wah udah mepet nih, kata gembala saya tawar segini. Ya begitu ya. Oke, saya tawar lagi. Tidak bergeming. Akhirnya saya teriak, waktu saya naik motor, saya teriak begini. Hati raja-raja di dalam tangan Tuhan, dia mengalirkannya kemana ia maui. Ya, saya nggak tahu di mana ayatnya. Ya, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Itu saya teriak, aku berdoa sama yang punya apa. Nggak lama saya nyampe di rumah, saya lihat SMS, sudah berubah. Amin. Ada waktunya ketika Bapak Ibu di dalam satu kesesakan teriak sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Kita lanjut. 2 Tawarik 7 ayat 6. Ya. Ini berbicara tentang bagaimana Daud memuji-muji Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 6 berkata, para imam telah siap berdiri pada tempat mereka, begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri di hadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Yang garis bawahi di sini, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud. Ini Daud seorang penyembah yang luar biasa, seorang yang berterima kasih kepada Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu urut di 2 Tawarik 18 itu Daud sendiri yang membuat alat-alat musik. Berapa alat musiknya? 4.000 alat musik. Di sini cuma berapa? Ya. Dibuat sendiri oleh Daud alat-alat musik, bayangin konser Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan itu dia tidak tahan untuk menerima penyembahan ketika kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Kita bawakan semua kepada Tuhan. Ini baru kita disuruh mengembalikan persepuluhan kita dan enggak kasih. Itu milik Tuhan. Mari kita kembalikan persepuluhan. Amin. Ya. Sampai saat ini saya masih kerja Bapak Ibu. Tuhan memelihara hidup kami. Sejak saya connect, ya saya dulu connect. Sejak saya connect dan saya tahu itu dikhotbahi sama kakak saya.
bahwa 1/10 itu adalah milik Tuhan. Sejak saya connect 1/10 itu sampai detik ini saya kasih sama Tuhan. Dan saya tidak kekurangan. Tuhan selalu beri jalan. Tuhan selalu buka jalan. Ya. Dan tidak akan kaya kalau kita tahan itu persembahan persepuluhan. Jangan terkecoh dengan medsos. Lihat aja mereka yang komen tentang jangan kasih perpuluhan, lihat aja. Dia pasti cinta uang. Ya. Dia tidak cinta Tuhan, dia cinta uang. Kan hanya ada dua, kalau enggak cinta uang, cinta Tuhan. That's it, hanya itu. Ya, mari kita kembalikan, itu milik Tuhan. Dan saya percaya apa yang kamu berikan kepada Tuhan, itu akan dikembalikan kepadamu. Amin. Saya pernah ditegur begini Bapak Ibu, sama Roh Kudus. Anak saya yang paling kecil itu sakit. Waktu itu masih kelas 5 SD mungkin. Dia bilang begini sama saya, "Pak, ini uang saya, beli martabak sama saya." Saya terima uangnya, ketika itu hal yang sama teringat. Seperti itulah wujudnya. Ketika itu begini, saya aja gak mau terima duit dia untuk beli martabak karena saya punya uang. Saya punya uang, saya bisa beli. Jangankan 1 martabak, 5 martabak pun saya bisa beli kepada dia. Tapi saya gak mau pakai duit dia. Sama Tuhan juga, dia punya segalanya. Bukan mau pakai duit saudara, tapi mau melihat hati kita. Apakah kita terfokus kepada Tuhan atau tidak. Ya, saya punya anak, saya gak mau tuh pakai duit dia. Bapak punya duit. Di situ, tentang perpuluhan. Ayo Bapak Ibu, kalau mau gereja ini diberkati Tuhan, mau saudara diberkati Tuhan, ayo kembalikan persepuluhan. Amin. 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 Kalau gembala sini susah untuk mengatakan pengembalikan persepuluhan, saya katakan kembalikan persepuluhan. Saya berusaha untuk menghidupi, saya memang gembala di sana Bapak Ibu. Saya gembala di sana, keuangan enggak saya pegang, enggak. Saya kerja, saya buka usaha. Untuk apa? Supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya mengembalikan persepuluhan. Bukan untuk gagah-gagahan, enggak. Tapi apa yang saya lakukan saya kasih tahu. Ya, supaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dan sampai detik ini, Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan membukakan jalan bagi kami. Saya persiapkan, saya pensiun sekitar 6 tahun setengah lagi. Saya pensiun dari kerjaan. Saya persiapkan itu untuk kami pensiun dan saya tidak akan memberatkan keuangan gereja. Saya akan hidup untuk saya sendiri, saya cukupkan kebutuhan saya dan saya akan berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ya, Tuhan kembalikan itu. Haleluya, kita lanjut. Daud membuat alat-alat musik sedemikian luar biasa sehingga dia diberkati oleh Tuhan sampai suntuk umur Bapak Ibu. Sampai suntuk umur. Ya. Sampai dia suntuk umur. Wah, luar biasa. Berapa umur kita yang diberikan Tuhan? Berapa? Umur manusia yang diberikan oleh Tuhan itu 120 tahun. Buka Kejadian 6 ayat 3. 120 tahun. Buka Kejadian 6 ayat 3. Ya, umur manusia itu 120 tahun saja. Ya. Jadi jangan fokus dengan Mazmur 90 yang berkata umur kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun. Ya, jangan fokus dengan itu Bapak Ibu. Itu yang menuliskan siapa? Lihat perikopnya, itu yang menulis Musa. Tapi apakah Musa menggenapi Kejadian 6 ayat 3? Ya, dia genapi. Umur Musa itu ketika dia mati itu 120 tahun, kekuatannya belum hilang, pandangannya belum bular. Ya. Jadi Musa menggenapi itu Kejadian 6 ayat 3. Jadi umur Bapak Ibu
Ada yang udah umur 60 tahun di sini? Satu. Baru separuh baya, Pak. Ya. Baru separuh baya. Baru setengah umur. Jangan langsung mau meninggal. Masih banyak pekerjaan kita. Amin. Amin. Ya. Umur manusia itu 120 tahun loh. Ya. Tapi lihat, makanya membaca Mazmur itu lihat. Kenapa Musa menuliskan 70 sampai 80? Kenapa? Di atas lihat, karena dosa-dosa kamilah seperti itu. Oleh karena dosa, kenapa umur sampai pendek Bapak Ibu? Ya, makanya katakan kiri kanan, umurmu 120 tahun loh. Ayo katakan kiri kanan, kok nggak yakin? Ada kan kejadian namanya 3 kan? Nah loh, 120 tahun dibataskan Tuhan. Dan itu belum ada yang merubah sampai detik ini. 120 tahun. Wah, waktunya sudah molor ini. Haleluya. Kita lanjut. Ya, kita bersyukur dengan menyembah, bermazmur, menyanyi, menuruti firman Tuhan. Ya, memberi persembahan dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, melayani pekerjaan Tuhan, siapa diaken di sini? Siapa diaken? Karena saya dari diaken. Bapak-bapak yang lain ketua kul. Ayo melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan dari sejak di Huria Kristen Batak Protestan. Ya, saya melayani di situ. Ya, saya dipanggil Tuhan. Dan dulunya itu cuma mau jadi kenek aja. Ternyata sampai jadi gembala Bapak Ibu. Panggilan tertinggi orang percaya adalah melayani Tuhan, tidak ada yang lain. Panggilan tertinggi adalah melayani Tuhan. Bukan panggilan sebagai manajer, bukan. Bukan melayani sebagai direktur, bukan. Bukan melayani sebagai karyawan, bukan. Tapi panggilan tertinggi adalah melayani Tuhan. Siapa kita? Kok bisa kita jadi pelayan Tuhan? Ayo Bapak Ibu, hari ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Mau jadi diaken, mau jadi aser, mau jadi pendoa siapa, ayo gereja ini butuh Bapak Ibu. Ya, ayo melayani Tuhan. Kita lanjut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Ya, Yohanes 11 ayat 41 berkata, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Akibat dari mengucap syukur, maka mujizat terjadi. Amin. Ya, yang kedua, ya, kenapa harus mengucap syukur? Kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan kalau kita mengucap syukur. Matius 14 ayat 19 sampai 21 berkata begini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Dia mengucap berkat, mengucap syukur Bapak Ibu. Maka terjadi pemeliharaan Tuhan. Roti dibagi-bagikan. Ya, mereka mendapatkan ikan. 5.000 orang makan. Jadi kalau kita mengucap syukur, ingatlah. Maka kalau kita berdoa, ya, mau makan, semua berdoa. Semua berdoa kalau makan. Ada yang berdoanya begini, sudah didoakannya itu waktu panen. Ada bertobat, ya, mengucap syukur. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita itu bersyukur, ya, berterima kasih, maka akan ada kelegaan. Ya, kelegaan. Tuhan tergantung di kayu salib. Ya, gambar aslinya itu dia nggak pakai baju, nggak pakai penutup. Ya, aslinya. Tapi kita menyembah Dia tidak sungguh-sungguh. Dia mati di kayu salib
untuk menebus dosa kita. Oh, karena ini momen Natal ya. Dia lahir menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia untuk kita diselamatkan. Dia sampai segitunya loh. Dia sampai seserius itu loh untuk menyelamatkan umatnya. Masa kita sudah diselamatkan tapi bersyukurnya enggak naikkan pujian, enggak bersyukur, enggak bernyanyi. Ayo kita menyanyi bagi Tuhan. Amin. Ayo kita naikkan pujian bagi Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, maka kita semua akan merasakan kelegaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bagi kamu, ya. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu membuat kita lega, Tuhan juga disenangkan. Tuhan juga dilegakan. Amin. Jadi tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh yang keluar dari hati yang tulus. Ya, saya ulang. Tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Mari kita bangkit berdiri.